Oke lur, lanjut. Sebagaimana kita ketahui bersama, ya kan, semuanya memang Allah yang menakdirkan lur, ya toh. Bahkan beliau yang yang dipilih Allah sekalipun itu memang tidak sama dengan kita, ya kan, tidak sama dengan kita lur. Itu pilihan Allah. Beliau ini di mata Allah memang istimewa atau pilihan tersendiri, berbeda dengan kita. Walaupun beliau di sini kemampuan beliau ini biasa-biasa saja, yang tidak punya ilmu kemampuan apapun, ya kan, nggak punya kosong, alias melompong seperti itu. Tapi ingatlah, di balik kekosongan itu berisi, bahkan isinya pun melebihi isi semua makhluk yang ada di bumi, yang ada di belahan dunia. Itu loh, walaupun kosong tapi beliau berisi, ya kan. Bahkan maksudnya berisi kan dalam artian kan luas, pengertiannya itu luas lur, luas. Itu bisa juga isi semua yang ada di dalam dunia bumi kita ada dalam diri beliau, ya kan. Bahkan bumi itu ada dalam genggaman tangan kiri beliau, ada di genggaman, ingat, ada di tangan genggaman beliau, seperti itu lur. Jadi walaupun kosong tapi semua ada dalam diri beliau. Yaitu tadi memang nggak terlihat seperti itu oleh kita, atau bahkan kemampuan manusia yang ada di bumi, di dunia ini punya tinggi ilmu, punya keilmuan yang sangat tinggi, itu pun nggak akan bisa mendeteksi atau menerawang beliau. Paling kalau dideteksi, diterawang, ya kosong, nggak ada apa-apanya, nggak seperti kita, sama. Tapi kenapa yang mereka rasakan itu membawa suatu energi yang sangat besar. Bahkan terkadang orang-orang yang punya keahlian tinggi, yang tinggi sekalipun dulu ya, ini yang tinggi maksudnya, kedatangan beliau itu seperti mereka itu kaget gitu loh, kaget, kok terhenyak. Bahkan mata orang-orang yang merasakan kehadiran beliau itu seperti terbelalak, seperti disapu angin yang sangat besar, sebuah energi yang sangat besar. Kaget biasanya, tapi setelah dicari, dari mana energi sebesar ini, di mana orangnya, dilihat-lihat, beliau ada di depan, tapi setelah diteliti, diterawang secara langsung, beliau nggak ada apa-apanya, kosong, melompong. Insyaallah itu loh keistimewaan beliau. Orang-orang itu yang menerawang beliau itu ya seperti itu rasanya, perkiraan saya itu seperti itu yang saya rasakan. Mereka itu seperti terhenyak, kaget, dan mata mereka itu melihat-lihat ke sana kemari. Semua ilmu dikerahkan untuk mendeteksi datangnya sebuah energi yang sangat besar. Mereka itu seperti apa? Seperti dihempaskan seperti itu, kaget gitu. Tapi nggak ada yang datang. Yang datang kok cuma orang ini. Nah, orang ini diteliti, diterawang, nggak ada apa-apanya. Biasa, sama dengan kita. Itulah kelebihan beliau, salah satunya. Oke, santai-santai dulu sambil melihat pemandangan di depan. Ini rasanya kita masih menunggu waktu, ya kan? Menunggu waktu, bencana masih juga berlanjut. Akan datangnya ini lur, yang kemarin gunung meletus bersamaan atau erupsi, entah gunung apa saja. Itu saya sempat melihat di YouTube, entah benar atau salah. Coba sampai cek lur, barangkali ada, atau barangkali dengar-dengar di Jawa Timur, Jawa Tengah, Semeru, Merapi, terus gunung apalagi itu, saya cuma nonton sekilas saja. Ini juga akanlah, ya Allah, saya juga mudah-mudahan ini nggak terjadi,
Dan mudah-mudahan ini salah gitu loh. Apa yang saya rasakan, apa yang saya lihat ini adalah salah. Apa ini kayaknya ada bencana lagi. Saya diperlihatkan sebuah ombak yang sangat tinggi, yang sangat besar. Apakah tsunami? Allahu a'lam. Kita lihat saja nanti ke depannya. Bisa juga 1-2 hari, seminggu, bahkan bisa sebulan. Seperti itu lur. Ya coba diingat-ingatlah ya toh apa yang saya katakan. Jika betul memang berarti itu kebetulan lur. Ya kan, kalau salah anggap saja angin lalu. Tapi yang ini waktu bikin konten ini saya diperlihatkan sebuah ombak di lautan. Seolah-olah saya ada di pinggir pantai dan saya diperlihatkan sebuah ombak yang sangat besar, tinggi, lumayan tinggi. Dan itu saja nggak tahu berada di mana ini, entah tsunami atau tidak. Saya juga nggak tahu. Aduh maaf lur, barusan angop biasa. Malam-malam saya sempatkan bikin konten, walaupun capek ya, gimana lagi ya kan. Memang kalau ada waktunya seperti ini lur. Kalau waktu pagi memang dipersiapkan, kalau sore juga terkadang tiba-tiba pulang ke rumah nggak bikin konten, tapi malamnya bikin konten ya seperti ini. Nggak bisa direncanakan atau nggak ada rencana sama sekali. Oke lanjut lur, bagaimana kabarnya semuanya? Baik-baik saja, sehat saja. Semoga semua saudaraku dilimpahkan rezeki yang halal dan barokah, amin amin, diberikan kesehatan. Dan juga saya butuh doanya dari saudara-saudaraku semuanya, karena kita sama-sama mendoakan lah yang terbaik buat kita semuanya, karena saling mendoakan itu adalah perbuatan sangat yang mulia, sangat mulia. Tapi maaf, kalau orang nggak butuh doa itu berarti orang yang sombong. Oke lanjut lur, tentang Satrio Piningkin ini ya toh, sepak terjangnya ini, walaupun di dunia memang beliau di dunia kita, alam dunia yang nggak bisa berbuat apa-apa, kosong, nggak punya keahlian atau keilmuan sama sekali. Tapi di dunia lain sana sepak terjangnya waduh ngeri lur. Bahkan terkadang sempat terjadi pertempuran di sana, itu di alam gaib sana, kan. Pertama kalau menyerang, kalau diserang didiamkan saja dulu, biasanya seperti itu. Kalau terus memaksa ya bagaimana lagi. Tapi beliau kemungkinan nggak akan gegabah ya toh, minta dulu petunjuk kepada Allah, kan seperti itu. Jika diizinkan lah itu ya tinggal hanya memandangi saja lur, nggak mengeluarkan ilmu apa-apa. Maksudnya memandangi itu adalah secara otomatis yang diserang itu akan terkadang hancur lur. Seperti film Kung Fu Hustle, tahu kan, yang memetik musuhnya gitar ya, terus ada yang mak-mak itu yang menjerit kelengkingan singa ya kalau tidak salah ya kan mana itu yang petikan gitar mengeluarkan kodamnya, yaitu tengkorak-tengkorak. Nah, itu lur, si mak meneriakkan kelengkingan auman harimau, ya hancur ya, seperti itu sebagai contohnya.